Baik, perkenalkan nama saya Putu Kajari Putra Mahatama, Emakir 205 dari kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Arsitektur Nusantara. Pembahasan. Di sini ada topik 1, faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Faktor 2, topik 2, faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik 3, faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik 4, faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik 5, arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Topik 6, arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Topik 7, arsitektur tradisional NTT dan Papua. Arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan mulai level makro yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur landscape hingga level mikro yang yaitu desain bangunan, desain raport, dan desain produk. Arsitektur berasal dari bahasa lain yaitu bahasa Yunani kuno, di mana arsi dan tekton yang artinya pembangunan utama. Menurut Marcus Virvius Filio adalah suatu karya yang memenuhi syarat harus terdiri dari formitas, utilitas, dan venitas. Selain untuk menyampaikan suatu gagasan karya arsitektur juga harus mengimplementasikan wujud yang fungsion, kokoh, estetik, dan nyaman. Arsitektur Nusantara atau tradisional. Arsitektur Nusantara adalah sebagai wujud fisik kebudayaan manusia yang memiliki dimensi fungsi sebagai wadah atau alat yang bermakna dalam kehidupan manusia. Ahli atau seorang arsitek dari arsitektur Nusantara biasanya dapat disebut sebagai Pandita Balo, Utuh, Undagi, dan lainnya. Arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak berubah-ubah. Pedoman dari arsitektur Nusantara dapat berupa teks, struktur, relief, dan lain-lain. Faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Ini ada pola permukiman dan tipe rumah tinggal Nusantara atau tradisional. Pola permukiman tradisional ada sepanjang jalan, di puncak atau lereng gunung, di kawasan pedesaan, sepanjang aliran sungai. Tipe rumah tradisional, rumah panggung, rumah dibangun di atas tanah, ada juga rumah yang terapung di atas air. Konsep arsitektur tradisional, tradisi, dibagi menjadi 6, iptek, agama, adat, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara, pola permukiman, dan tipe rumah tinggal Nusantara. Tipe rumah, rumah kolong atau panggung, rumah di atas tanah, rumah terapung. Pola permukiman, di kawasan pedesaan, di kawasan perbukitan atau lereng, di suatu aliran sungai, di sepanjang jalan atau kanal, seperti gambar di samping. Pema- Pemahaman tentang arsitektur Nusantara. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembangunan utama. Arsitektur adalah suatu ruang atau tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik. Arsitektur merupakan upaya manusia dalam mewujudkan akal yang diwujudkan berupa bangunan. Arsitektur juga merujuk pada kekuatan estetika dan fungsi. Menurut literatur Jawa, Nusantara adalah suatu yang menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari Kerajaan Majapahit. Nusantara adalah nama lain dari Indonesia yang berasal dari bahasa kuno yaitu Nusa, berarti pulau, dan Antara berarti lain atau seberang. Ciri-ciri arsitektur tradisional memiliki tritisan yang lebar, terbangun sebagai besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, terdapat sambungan dengan tali ikat, pasak, paku kayu atau bambu, menggunakan sendi, tumpak, mudah dibongkar dan dipasang kembali. Arsitektur tradisional Indonesia, di sini ada Pulau Bali. Sang Sango Mandala adalah panduan utama dalam arsitektur tradisional Bali, sementara Triangga adalah sistem pembagian zona dalam perencanaan arsitektur Bali. Ukuran rumah tradisional Bali disebut sikut seta, berhubungan dengan anggota di dalamnya. Ciri-ciri arsitektur Bali, adanya pura atau sanggah di setiap rumah adat Bali. Yang ada Pulau Jawa. Arsitektur Pulau Jawa memanfaatkan kayu dan jati dan memiliki ornamen pintu yang mirip dengan arsitektur Bali. Menurut Pak
profesor arsitektur bisa menyatukan orang. Ciri-ciri arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa memiliki candi, rumah pendopo, dan gerbang sendang dhuwur. Pulau Sumatera. Arsitektur Pulau Sumatera. Rumah Nias merupakan rumah tradisional yang ada di luar Pulau Sumatera yang menggunakan bahan alami seperti kayu. Rumah Gadang. Rumah Minang memiliki bentuk atap yang menarik yang menyerupai tanduk kerbau. Ciri arsitektur Sumatera. Atap toba, sumur rumah adat yang memiliki atap menyerupai perahu. Pulau Sulawesi. Arsitektur Pulau Sulawesi. Arsitektur Makassar yang memiliki kepercayaan kosmologi. Arsitektur Toraja memiliki pola permukiman yang sama dengan di Nias atau Penglipuran. Arsitektur Manado memiliki entries di tengah dan atap masih menggunakan seng. Arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entry terletak di tengah. Pulau Kalimantan. Arsitektur Pulau Kalimantan, rumah bentang atau lamin atau rumah panjang merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Arsitektur Bali, Balikpapan, arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan oleh Belanda. Arsitektur Palangkaraya memiliki rumah arsitektur di atas permukaan sungai. Arsitektur Pulau Lombok. Permukiman di Lombok sangat mirip dengan adanya dat yang di Penglipuran Bali. Sesak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Ciri-ciri arsitektur Lombok. Lombok memiliki ikon ikonik bangunan lumbung Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo. Wairebo, rumah yang memiliki bentuk kerucut. Wilayah Timur. Arsitektur wilayah Timur yaitu ada Gawang merupakan rumah adat yang ada di Kupan dan menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Irian memiliki rumah adat Kariwari dan Hongai. Kariwari dihubungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian. Honai rumah adat yang memiliki bentuk melingkar, dan Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah lamin, namun Jayapura Beach House terapung. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.